saya Yuni Mutia dengan NIK CP118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur purchase pada Odoo 16. Software purchase adalah komponen kunci dari manajemen persediaan barang dalam memantau ketersediaan barang dan membantu perusahaan menentukan apa yang harus dibeli, berapa banyak yang harus dibeli, dan kapan harus membelinya. Software purchase menjadikan proses pembelian menjadi lebih efisien dan membantu perusahaan mengurangi biaya suplai. Dapat memotong biaya administrator perusahaan untuk pencetakan dan penggandaan kertas, memotong alur pembelian dan mengurangi human error, sehingga ujungnya akan meminimalkan kerugian. Adapun fitur-fitur purchase adalah yang pertama, purchase for quotation atau biasa disingkat dengan RFQ, kemudian purchase order, purchase agreement, vendor, purchase analysis, vendor price list, produk, incoming produk, dan product bills. Pembahasan yang pertama yaitu membuat create purchase RFQ pada Odoo 16 yang nantinya kita akan praktikkan langsung ke Odoo. Request for quotation atau RFQ merupakan surat penawaran yang diberikan ke supplier. Bagian purchasing dapat membuat purchase quotation dengan mengaksesnya pada modul purchase. Request for quotation atau RFQ adalah satu tahapan di dalam bisnis ketika buyer melakukan permintaan penawaran dari seller untuk memperoleh penawaran sesuai dengan kebutuhan buyer, baik dari segi kualitas atau kuantitas spesifik. Penawaran ini juga diharapkan bisa sesuai dengan anggaran perbedaan yang dimiliki perusahaan, sehingga proses selanjutnya bisa berjalan lebih cepat. Adapun langkah-langkah membuat RFQ atau Request for Quotation pada modul purchase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergi ke slide menu order, pilih konten RFQ atau Request for Quotation. Kemudian isi kelengkapan data sesuai kebutuhan seperti nama produk, tanggal, kuantitas, harga, dan lain-lain. Yang kedua, setelah itu klik send by email untuk mengirimkan produk yang akan kita beli ke vendor. Lalu klik send, bisa dilihat perubahan status mulai dari RFQ ke RFQ send. Lalu klik kanan confirm orders. Jika status bertuliskan locat, jangan khawatir, tinggal klik unlock atau buka kunci, otomatis status kalian berubah menjadi purchase order. Kemudian klik retrieve produk, kemudian set quantities jika produk yang kalian terima terpenuhi. Kemudian akan muncul gambar seperti pada gambar ini yang akan kita bahas nanti di Odoo langsung. Kemudian selanjutnya akan terjadi perubahan pada DON yang sudah kalian set. Lalu tekan validate, maka membuat RFQ dinyatakan berhasil. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktikkan langkah-langkah ini pada Odoo 16. Langkah pertama, kita pergi ke modul purchase. Selanjutnya, pada menu order, kita pilih request for quotation atau RFQ. Selanjutnya, kita klik new. Kemudian kita mengisikan data itu, misalnya vendor, Anita Oliver, mana kita isikan ini. Selanjutnya kita klik, setelah mengisi data ini, kita klik send by email untuk mengirimkan produk yang akan kita beli ke vendor. Ini masih loading. Kemudian kita klik send.
Bisa kita lihat perubahan statusnya dari RFQ ke RFQ send. Selanjutnya kita klik confirm order. Karena statusnya masih locked, maka kita maka kita unlock, kita buka kuncinya. Maka status berubah menjadi purchase order. Selanjutnya kita klik retrieve product, kemudian set quantity. Jika produknya telah sesuai, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik validate. Maka akan berubah statusnya menjadi done. Maka membuat RFQ dinyatakan berhasil. Ini merupakan tampilan RFQ yang telah kita kerjakan tadi, dan ini berhasil. Selanjutnya kita akan membuat create purchase order. Purchase order atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen ini membuat konfirmasi tentang detail pesanan kebutuhan pembeli seperti jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor atau tanggal. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan, dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif. Karena sebelumnya kita sudah membuat RFQ, maka langkah selanjutnya kita lakukan adalah membuat PO atau purchase order. Adapun langkah-langkah membuat PO yang akan kita praktikkan ke Odoo 16 itu adalah, langkah pertama yang dilakukan adalah pergi ke slide menu order, kemudian pilih konten purchase order, lalu klik data yang kita buat pada RFQ. Kemudian klik create bill, lalu klik confirm, dan jangan lupa untuk isi bill date, tanggal berapa kamu bayar. Kemudian klik register payment. Setelah itu, pilih apakah Anda ingin menggunakan bank atau cash untuk jurnalnya. Lalu klik create payment. Bisa dilihat terjadi perubahan status pada purchase order. Terakhir, pembuatan purchase order kalian berhasil, yang bertanda pada kertas bertuliskan paid, dan dapat terlihat pada histori di mana dari not paid ke paid. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktikkan langkah-langkah ini ke Odoo 16. Sebelumnya kita sudah membuat RFQ, maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan adalah membuat PO atau purchase order dengan mengklik data yang telah kita buat sebelumnya pada RFQ. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik create bill. Lalu bill dan ini guys. Lalu klik confirm. Selanjutnya kita klik register payment untuk meregistrasi pembayaran kita, apakah melalui bank atau cash. Di sini saya akan memilih misalnya tuh bank. Kemudian kita klik create payment. Setelah itu, pembuatan purchase order kalian telah berhasil. Ini telah berhasil, yang bertanda pada kertas ini terdapat tulisan paid.
dan dapat dilihat pada history dari Notepad ke Pide. Selanjutnya yaitu menggunakan atau membuat fitur Purchase Agreement. Purchase Agreement merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat dan mengelola kontrak pembelian dengan vendor. Dalam Purchase Agreement biasanya berisi informasi mengenai harga, kuantitas, dan waktu pengiriman barang atau jasa yang dibeli. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan perlu membuat kesepakatan dengan vendor mengenai jumlah barang yang akan dibeli. Berikut juga harga yang telah disepakati. Odoo ERP memiliki fitur untuk menyimpan proses tender ke vendor tersebut. Adapun langkah-langkah menggunakan atau membuat purchase agreement adalah sebagai berikut, yang nantinya kita akan praktekkan langsung ke Odoo 16. Langkah pertama untuk membuat purchase agreement, kita aktifkan menunya terlebih dahulu dengan cara configuration, setting. Kemudian pada bagian order terdapat beberapa menu yang harus diaktifkan. Di sini saya memberikan tanda centang di semua bagian termasuk pada bagian purchase agreement. Kemudian kita klik save untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya pada order kita klik blanket orders. Kemudian kita klik new. Pada menu blanket order ini kita akan mengisi beberapa data seperti seperti ini. Jika misalkan kita di sini mengisi vendornya Abigail on ini misalkan 12. Kemudian produknya kita banyak 3, harganya 1 unit 100.000. Kita klik confirm. Selanjutnya kita klik new quotation. Klik send by email. Kemudian kita klik send. Selanjutnya confirm order. Setelah mengkonfirmasi pesanan, kemudian kita menerima barang pesanan dengan klik receive product. Langkah terakhir yaitu dengan mengklik validate, lalu klik apply. Proses blanket order pada purchase agreement telah selesai, yang ditandai dengan tulisan done pada bagian pojok ini. Ini juga keterangannya sudah done. Jika proses blanket order telah selesai, maka selanjutnya kita melakukan create bill.
klik create bill, kemudian kita pilih create bill date-nya. Selanjutnya kita klik confirm untuk mengkonfirmasi. Setelah itu kita klik register payment untuk menggunakan apa kita pembayarannya nanti, apakah cash atau bank. Di sini saya menggunakan cash. Lalu kita klik create payment. Proses create bill telah selesai dengan ditandai dengan terdapat tulisan paid seperti pada gambar di bawah ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa purchase merupakan kegiatan pengadaan material yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi dalam jumlah yang mencukupi dengan kualitas yang sudah ditetapkan, harga beli yang layak, dan penyerahan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada perusahaan, proses purchase diawali dengan pembuatan dokumen quotation ke supplier. Setelah itu, pembuatan PO atau purchase order berdasarkan data permintaan pembelian yang telah dibuat oleh bagian PPIC atau Production Planning and Inventory Control, serta melihat kondisi bahan baku dan stok bahan baku yang tersisa. Untuk melihat stok bahan baku dapat dilihat di bagian gudang bahan baku. Gudang merupakan area yang berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai modul purchase order. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.